Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Kerabat Unima, selamat datang di Unima Talkshow Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ya. Tema kita kali ini adalah kenakalan remaja. Kemarin baru saja ada kasus juga ya di daerah Magelang ini juga tentang kenakalan remaja. Nah, yang pastinya seperti apa sih kenakalan remaja dilihat dari kasus yang ada di kejaksaan ini, terus pidananya apa aja nih? Nah, ini nih bakal dijelaskan sama narasumber kita yang luar biasa, vibes-nya positif banget hari ini. Oke, aku menyapa dulu narasumbernya ya. Assalamualaikum buat Ibu Maya Arini Twasikal, SHMH. Beliau adalah Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Ibu Maya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas, selamat pagi semuanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat sekali. Iya. Kalau datang di Unima FM ini Bu Maya ya, dan juga PFC ya, sama-sama. Ada juga Mbak Anggraini Novitasari Esa, beliau adalah Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam, selamat. Ih, suaranya. Imut ya Mbak Novi ini ya suaranya ya. Masih muda. Kita seumuran kali ya. Iya, kita liatin. Oke, selamat datang buat Mbak Novita dan juga Ibu Maya di Unima FM ini, dan juga Mas Pandu ya. Ya, kalau Unima, jangan lupa gabung di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876 0811 2533 876, bisa juga via live Instagram karena kita live di @876 Unima FM, dan juga di streaming unimafm.com karena nanti bakal tersedia merchandise dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Wih, keren banget ini Bu. Putih ya. Ada logonya Kejaksaan Negeri juga pastinya. Oh, dipakai sendiri. Lepasnya ya. Muat ya? Muat ya Bu ya? Enggak. Enggak muat ya. Ini all size berarti ya. Oke, enggak apa-apa ya. Menyusul. Bercanda Ibu, maaf bercanda ya. Masih usaha ya. Iya. Dipepet terus nanti ya. Oke, ini kalau ini menarik sekali. Temanya adalah kenakalan remaja. Sebenarnya aku pengen tanya sama narasumber gitu kan. Bagaimanakah kenakalan remaja saat ini dilihat dari kasus yang ada di kejaksaan? Iya, oke. Boleh? Mungkin ya nanti bisa ditambahin. Boleh Ibu Maya dulu ya. Oke. Kenakalan remaja untuk saat ini mungkin booming ya, viral kalau lihat kita berita-berita di IG banyak sekali juga Iya, betul. Tentang kenakalan remaja. Apa yang dimaksud kenakalan remaja itu? Oke, kenakalan remaja itu ya usia-usia remaja, anak-anak itu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, melanggar hukum yang berlaku yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, terus kalau untuk perkara-perkara yang terkait dengan kenakalan remaja yang ada di Kejari Kabupaten Magelang itu banyak sekali, mungkin sekarang masih pertengahan tahun lah ya, tapi yang sudah kita tangani itu sudah banyak dan itu bermacam-macam dari kenakalan remaja tersebut. Macam-macam lah bentuk tindak pidananya ya. Iya. Dan memang untuk beberapa bulan terakhir ini memang laporan dari SPDP yang masuk dari polisi itu banyak banget Mas. Dan itu lebih banyaknya itu terkait kenakalan remaja tuh paling boomingnya ini sajam. Oh iya, Awalnya benar. tuh tawuran dulu kan, Iya. tawuran, janjian pada bawa sajam gitu. belum sempat selesai atau ada yang udah selesai, nah itulah baru ditangkap kan. Itu baru marak-marak sekali, banyak banget yang kayak gitu. Berarti untuk kasus yang sedang hype-hype-nya itu tentang sajam itu tadi dan juga tawuran pun mungkin dari segi tindak pidana kekerasan seksual pun mungkin ada beberapa. Ada juga seperti itu. Tapi yang boom memang banyak yang tentang lagi tawuran, senjata tajam yang dilihat sendiri ya, senjata tajam dibawa itu aja celurit yang sekian meter, 1 meter atau ya mungkin ya. Bukan lagi yang kayak pisau kecil itu yang udah celurit gede gitu panjangnya kayak di Madura kan juga ada celurit gede ada gitu. yang huruf tanda tanya gede banget itu ya, yang kayak gitu ya. Itu kan membahayakan ya. BB-nya udah ngeri-ngeri sih sekarang tuh. Dan biasanya sih dengan labelingnya adalah antar ini ya, antar sekolah biasanya ada mungkin dendam atau iya kan bisa gitu ya. Antar sekolah kayak antar geng.
Oh. Jadi ada kayak komunitas ini atau Iya, geng iya, iya. apa gitu. Betul. Nanti mereka live gitu kan di Instagram. Live di IG ngajak Terus, tawur, iya. nyari lawan Jadi istilahnya. Jadi ada- janjiannya tuh di IG malah di live Sering- gitu. sering, ya, nyari Tantangannya tuh seperti itu. Model-modelnya yang sekarang tuh seperti itu. Di sekolah dekat Ferdi pun, di tempat tinggal Ferdi itu juga itu apa sih namanya, sering banget ada kayak Iya. gitu ya, tawuran antar sekolah dan sebagainya. Bahkan masih Masih ada dan makanya tuh senjata tajam, udah nggak main-main mungkin ya, udah tangan kosong, Iya, mereka iya. naik Kalau- motor kemana enggak, Zaman dulu kan tawuran ya udah tangan kosong. pukul-pukulan. biasa. Kita belum orang-orang anak-anak tuh belum berani pakai senjata tajam. Sekarang Masih- malah dipamer-pamerin live sekarang IG. tuh udah yang kayak terkesan wah, bangga gitu. gitu Iya, kan, Nih betul, lo, Bu gue Maya, berani betul. nih bawa kayak gini gitu kan. Betul. Bukan sampai juga ada yang kasusnya meninggal juga ya antar Nah, tawuran iya, ini betul. karena sajam tadi gitu ya. Iya. Sangat memprihatinkan. Iya, Kan betul. sekarang. Anak remaja zaman sekarang beda sama Ferdi dulu ya. Iya, saya Gimana juga tuh zaman dulu ya? zaman-zaman. Masih kita main di Ingat ya. warnet Iya. gitu kan, dengerin Avenged Sevenfold. Bener, paling kan cuma nge-net di Iya. game gitu ya kan. Friendsteran, Bener-bener. Facebook. Iya, iya, Oh, masih ya. Friendster ya. Itu zaman aku. Ada ibu, ada Friendster. mah itu malah lebih menyenangkan ya. Sebelum Facebook kan pakai Friendster, Friendster dulu iya kan. Friendster dulu. Ya ampun, kita seumuran. Bener banget. Ada sekarang ya. Dan semoga nanti bisa ditekan di ya, karena ini Insya sangat Allah, memperhatikan kita juga. memang, Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, nah ini aku tentang pidana juga nih Bu. Apakah setiap kenakalan remaja ini dapat dipidana gitu? Oke, kalau setiap kenakalan remaja bisa dipidana atau tidak? Bahwa ini kembali lagi ke ada sudah diatur ya di dalam KUHP yang dimaksud dengan asas legalitas ya. Iya. Bahwa emang perbuatan itu jika bisa dilakukan, bisa dimaksud dengan ini masuk tindak pidana jika ada peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi memang misalkan kalau tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut tidak bisa dipidana. Kalau misalkan bisa dipidana atau tidak? Kalau sekarang misalnya yang tadi kita ngomongin tentang Tajam. senjata tajam, Iya. tentang tawuran, itu sudah ada aturannya dan itu bisa dipidana. Meskipun memang lain kalau memang pelakunya anak. Kalau memang pelakunya anak yang berhadapan dengan hukum itu lain. Karena kita menganut sistem peradilan anak. Nah, itu ada undang-undangnya juga nomor 11 tahun 2012. Jadi memang diatur tersendiri. Jadi memang negara sangat melindungi. Meskipun mereka itu mungkin nakal, anak berhadapan dengan hukum, sudah melakukan tindak pidana, tapi negara tetap melindungi hak asasi daripada mereka anak-anak ini. Oke. Terus juga kan kenakalan remaja kan nggak harus yang identik terkait pelanggaran undang-undang ya. Kalau pelanggaran undang-undang ya otomatis pasti diproses kan. Ya. Ada juga kenakalan remaja yang melanggar norma kayak anak-anak zaman sekarang kan mungkin bolos sekolah, Ya. kabur gitu. Kalau hal-hal seperti itu kan mungkin penindakannya kan dari misalnya di sekolah Pihak ya, sekolahnya, dari pihak iya, iya, sekolahnya. bener. Tapi kalau yang udah berhadapan dengan hukum yang memang kaitannya dengan tindak pidana ya pasti diproses secara hukum seperti itu. Iya ya, zaman dulu cuma bolos sekolah langsung disidak ke BP, ruang BP BP, gitu udah ya. yang Takut. satu kali langsung nggak berani lagi. Paling Iya, diskorsing bolos ya. dia makanya itu. Tapi kalau sekarang mah udah pada istilahnya berani-berani ya, Iya Bu. sih. Tingkatannya udah beda. Berapa. Dan memancing emosi juga gitu antara dua Dulu, belah zaman kubu. dulu kan kalau kita kena masalah kita ngelakuin sesuatu dimarahin guru, dimarahin orang tua udah Selesai. introspeksi diri. Oh iya ini salah ya ternyata. Ya mungkin sekarang kan udah berbeda ya Mas. Yes, generasi sudah ini berbeda ya. Generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Generasi sandwich. Jadi yang seperti itu ya, bisa dipidanakan dengan Ada aturannya. Kalau sudah ada aturannya sebelumnya ya memang bisa dipidana. Seperti Oke. itu. Mbak Maya dan juga Mbak Novita ini kan tadi Bu Maya juga mengatakan bahwa ternyata ada nih perlakuan untuk anak, pidananya untuk anak dan juga dewasa itu berbeda. Seperti apa perbedaannya? Perbedaannya jadi kalau di dalam sistem peradilan anak seperti itu, sistem peradilan anak misalkan kalau ada misalnya tindak pidana pembawa senjata tajam itu kan ada ancamannya, misalnya maksimal ancamannya itu 10 tahun misalnya seperti itu. Nah kalau untuk ada ancaman maksimal untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak ada ancaman maksimalnya. Jadi misalkan kalau maksimal 10 tahun setengahnya, jadi 5 tahun misalnya seperti itu. Pun nanti ancaman pidananya itu ada beberapa, itu sudah diatur juga di dalam sistem peradilan anak pasal 71 ya. Itu bahwa ada pidana pokok. Pidana pokok itu apa aja sih? Pidana pokok itu terdiri dari misalnya ada peringatan, nanti pidana dengan syarat,
nanti juga ada pembinaan di dalam lembaga, ada juga nanti pelayanan masyarakat, pelatihan kerja juga ada yang penjara itu sendiri. Ada macam-macam. Nah itu nanti dilihat dari nanti kalau anak berhadapan dengan hukum itu kita ada beberapa pihak yang terlibat. Selain kami para APH ini, aparat penegak hukum, nanti juga ada dari dinas sosial. Ada juga dari Bapas. Nah, mereka melakukan litmas, penelitian masyarakat. Jadi anak ini dievaluasi. Nah, anak ini dievaluasi apa latar belakang mereka melakukan tindak pidana ini. Selain itu apa yang terbaik yang nanti dilakukan untuk anak supaya anak ini jera. Nah, kita juga aparat penegak hukum biasanya berpedoman dengan itu. Ini apa sih? Nah, Bapas misalnya litmasnya ini sebaiknya dilakukan pengawasan atau ini sebaiknya dilakukan pelayanan masyarakat. Tapi balik lagi kita lihat dari fakta persidangan. Seperti itu dari keterangan saksi juga ya. Nggak berpedoman dengan itu juga. Pihak Bapas kan juga ada rekomendasinya Mas di situ kan. Jadi kan karena Bapas itu kan melakukan jadi bicara ya, komunikasi dengan anak, diwawancara dan lain sebagainya. Jadi Bapas itu juga mereka punya rekomendasi tersendiri untuk anak, bukan yang kemudian serta-merta langsung dipidana anak itu enggak. Tapi ya itu tadi ada opsinya, bisa dikembalikan ke orang tua, bisa juga yang namanya pembinaan gitu, masyarakat gitu. Nah, terus yang bedanya lagi antara dewasa dengan anak, ketika anak-anak itu dilakukan pemeriksaan itu selalu didampingi dengan orang tua. Kalau dewasa kan mandiri ya, sendiri kan dia nggak apa-apa. Nah, kalau anak-anak sendiri itu didampingi sama wali. Kadang juga ada dari pihak PH, Bapas juga wajib mendampingi juga gitu. Nah, kemudian kalau perbedaan dengan anak dan juga dewasa, kalau di anak itu kita mengenal yang namanya diversi. Apa itu, Mbak? Diversi itu proses pengembalian gitu. Jadi diversi, tapi diversi itu enggak yang kemudian serta-merta semua tindak pidana bisa dilakukan diversi, itu enggak. Itu ada syarat-syaratnya. Ada beberapa ketentuan. Yang penting di bawah ancaman pidananya di bawah 7 tahun sama bukan residivis atau pengulang tindak pidana itu dapat diversi. Nah, di diversi itu bisa dilakukan di tahap penyidikan di polisi ya. Kemudian di penuntut umum pada saat tahap 2 dan juga pada saat nanti di persidangan itu bisa dilakukan diversi seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di dewasa kan tidak mengenal yang namanya diversi, tapi kalau anak itu kita kenal yang namanya diversi. Karena ada undang-undang yang melindungi anak juga gitu ya, gitu ya. Kalau anak itu kan pidananya bukan yang membalas ya, tapi mengembalikan lagi. Dikembalikan ke seperti semula gitu. Pasti memperbaiki lah. Iya, harapannya pengennya kayak gitu kan. Tapi kita nggak tahu setelah keluar dari pembinaan, apakah dia di lingkungan sekitarnya masuk lagi, ternyata kita ketemu lagi sama si anak ini. Jadi ketemu lagi ya, Bu. Ketemu lagi dia udah dewasa juga. Ya udahlah ya, oke sekarang kamu nggak bisa seperti anak-anak lagi. Iya, betul banget. Dan tadi Bu Maya juga mengatakan bahwa banyak latar belakang yang istilahnya di belakang kasus-kasus ini semua gitu kan. Nah, latar belakang apa sih yang biasanya terungkap di persidangan itu seperti apa? Bisa di-spill nggak? Latar belakang ya. Kenapa sih? Beberapa sih karena mungkin salah pergaulan toksik lah ya dalam pergaulan zaman anak sekarang toksik dalam pergaulan. Kalau misalkan kita sih sering kalau misalnya tahap 2 atau ketika pemeriksaan tuh kita biasanya tanya bagaimana dengan kondisi keluargamu. Satu, pertama itu dulu. Kedua, tongkronganmu di mana? Kamu bisa melakukan ini karena apa? Nah, biasanya dia keluarga, misalnya keluarga baik-baik. Nah, kita langsung lari ke gimana teman-temanmu? Ya, Bu, saya ikut-ikutan. Teman saya pada nongkrong terus pada ngajak saya untuk nyerang misalnya lawan sekolah A, sekolah B. Pernah ada kejadian ya, Dek. Jadi mereka itu melakukan live IG, ngajak tawuran, udah ada tandemnya, lari dia udah bawa sajam segala macam, bawa motor rombongan, sampai di lokasi yang ditentukan nggak ada orang-orang itu. Jadi mereka yang ditangkap masyarakat. Mereka kena semua kan karena bawa senjata tajam seperti itu. Mereka mungkin memang ya karena memang masih butuh bimbingan, belum paham bahwa ini tuh kalian nggak keren, nggak gagah gitu loh. Atau mungkin masih mencari jati diri itu tadi ya. Ya betul, memang. Ya kalau kita ketemu sih mereka diakui. Betul. Kayak dianggap, kayaknya sih menyesal ya, memang kalau ketemu ya. Iya, pas ketemu, pas udah ya gitu. Mungkin di keluarga dia tidak diperhatikan atau diberikan kasih sayang yang lebih gitu, jadi agak membangkang gitu ya. Bisa juga ya. Di divorce kan keluarganya broken home seperti itu. Tapi nggak melulu yang keluarganya di divorce seperti itu, tapi ada juga yang keluarganya baik-baik aja, tapi pergaulannya salah pergaulan, milih temen. Karena kayak kemarin tuh pernah saya dapat perkara itu. Jadi dia tuh main nongkrong di temennya, itu temennya live Instagram gitu kan, diajakin, yaudah yuk kita ini
ikutlah tawuran. Enggak lah, aku nggak ada sajam, udah nih aku pinjamin. Oh. Dipinjemin dong, dipinjemin kan, udah difasilitasi ibaratnya. Udah berangkat. Nah itu yang berangkat masalahnya bukan cuma 5 tapi sampai 20 orang gitu. Jadi kan banyak ini tuh. anak-anak 20 orang circle-nya kayak gitu semua. Udah emang mengkhawatirkan Biasanya sekali kalau kan. rombongan gitu kan tingkat keberaniannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Coba sendirian nanti. Wah, langsung Keder kan? keder. Waduh, Mundur. Bayu jerantal. Iya itu. Oke, ini menarik sekali tentang kenalan remaja gitu kan. Nah, selain kasus-kasus seperti tawuran, sajam juga, ini ada kasus apa lagi Bu yang bisa di-spill sama keluarga Udima? Misalnya itu tadi kita membicarakan sedikit tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga mungkin ada kalau tawuran, penganiayaan. Nah, seperti itu juga maling pun ada yang masih anak-anak. Nah, itu beberapa lah tindak pidana pencurian ya. Macam-macam sih. Itu ada beberapa juga seperti itu. Terus narkotika. narkotika. Juga. Kan kalau orang awam taunya narkotika itu kan kita cuman make ya. Itu yang bisa dibedana. Sebenarnya itu bukan hanya itu diperluaskan. Kalau dalam undang-undang narkotika sendiri itu dalam pasal 127 memang sebagai penyalahgunaan narkotika. Tapi dalam pasal lain 114 dan 112 itu ada unsur-unsurnya tersendiri. Dalam pasal 112 itu adalah memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan. Nah, kalau misalnya didapat nih lagi menguasai, entah itu titipan dan lain sebagainya, ya juga kena walaupun itu bukan miliknya. Kan tetap harus, kita kan paham kalau emang bawa narkotika itu kan nggak diperbolehkan sekalipun itu barang titipan ya. Nah ini mungkin orang-orang ini, adik-adik ini kan masih belum mengetahui terkait narkotika itu apakah hanya penyalahguna saja atau misal dititipkan atau kayak perantara, kurirnya, gitu, Cuma apakah dijanjiin apa aja. Iya. dia teriming-iming gitu ya. Kan biasanya diiming-imingin nanti didapat upah apa gitu kan, cuman nganterin doang ya tapi kan tetap aja nggak diperbolehkan kan. Nanti walaupun kena nganterin doang. ini juga Ada ancaman pidananya ancamannya di untuk si sini. kurirnya itu ya. Oke. Gitu. Makanya harus dipahami sekali kan terkait narkotika itu bukan hanya sebagai pengguna yang dapat dipidana, tapi kayak unsur-unsur yang lainnya seperti memiliki, menguasai ataupun menerima atau sebagai atau membeli atau menjual itu lebih parah lagi kan sebagai kurir. Nah itu juga tidak diperkenankan, itu tidak diperbolehkan oleh hukum. Oke, banyak banget ternyata kasus-kasus yang ditangani sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ini ya. Luar biasa buat semuanya deh. Buat APH di sana gitu bisa langsung ini ya, langsung fokus dan juga bisa menangani kasus ini gitu ya, Bu ya. Boleh di-spill lagi tentang ini. Tadi Ferry masih kepo tentang hukuman tentang yang anak gitu. Itu seperti apa hukuman? Ada nggak hukuman untuk anak? Ya itu tadi ada beberapa ya. Kita contohkan mungkin misalnya kalau pidana pokok itu apa? Kalau misalnya pidana peringatan, misalnya itu ya paling ringan untuk tindak pidana ringan lah istilahnya seperti itu. Pidana dengan syarat apa? Pembinaan di luar lembaga. Di luar lembaga itu misalkan tadi yang Mbak Novi bilang tentang narkotika, bisa jadi nanti kita taruh dia butuh rehab atau mungkin dia butuh psikiater apa di rumah sakit jiwa, itu bisa juga, itu yang dimaksud di luar lembaga. Terus ada lagi pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat itu apa? Ya anak-anak ini yang melakukan tindak pidana misalkan hukumannya memang sudah inkrah, bahwa putusannya pelayanan masyarakat itu bisa dilakukan, misalnya putusannya harus jelas juga hakim pelayanan masyarakat misalnya di kelurahan, di kantor kelurahan A, di kantor kelurahan B. Nah di situ dia melakukan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat itu juga ada jangka waktunya, minimal 7 jam, maksimal 120 jam. Nah terus ada juga pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu juga di tempat-tempat yang memang bisa lah untuk pelatihan kerja itu, misalnya di lembaga-lembaga, di instansi itu minimal 3 bulan ya, maksimal 1 tahun gitu. Nanti itu semua itu pertimbangannya ketika fakta persidangan, kita harus menuntut apa, dihukum apa, divonis apa sama hakim. Gitu. Selain itu beberapa juga ada yang namanya pembinaan ya Bu ya, di pembinaan di Antasena. Di Antasena. Kalau di sini tuh di daerah Salaman itu ya. Di daerah Salaman itu Antasena. Untuk pembinaan anak-anak ini ya. RSAN. Berapa lama. Terus ada juga kalau di lapas untuk anak kan di daerah Kutoarjo itu yang udah emang bener-bener mentok lah itu yang baru di lapas bedanya. Gitu. Tapi kalau sejauh ini rata-rata biasanya kalau anak yang masih sekolah itu nanti masuknya di pembinaan itu. Nah di itu satu itu. Jadi intinya negara melindungi juga bahwa mereka itu harus tetap sekolah. Jadi pun misalkan di Antasena itu juga mereka tetap harus sekolah. Nanti mungkin bisa diantar jemput sama orang tuanya, nanti dikembalikan lagi untuk dilakukan pembinaan di Antasena. Jadi nggak boleh lepas dari ini sekolah ya. Tetap diperhatikan. Oke, bener banget ya.
Pendidikan number 1. Nah, itu. Negara udah melindungi, tolong lah ini makanya Iya. anak-anak. Jangan ini, tolong, Karena kan pada saling saat lah. proses persidangan pun pasti ditanyakan riwayat anak ini di sekolah gimana, masih sekolah nggak atau sudah putus sekolah nggak. Nah, ataupun ketika anak berhadapan dengan hukum seperti ini, apakah masih diterima lagi oleh sekolahnya atau seperti apa. Nah, itu hal ini menjadi pertimbangan nanti dari majelis hakim juga dan kami penuntut umum gitu. Oke, siap. Tuntutannya. Jadi nggak serta-merta terserah lah, yang penting selesai ini perkara, enggak. Tapi Ada pasti mengupayakan kelas yang aksinya terbaik. juga ya buat Perhatikan masa depan anak anak ini juga, gitu. Karena kan bener. biar sebenarnya kita pengen menekan kenakalan remajanya ini kan, supaya nggak mengulangi dan kedepannya yang lebih baik untuk anak itu seperti apa gitu. Jadi bukan serta-merta yang kemudian ya udahlah langsung hukum. dipidana badan. Enggak. Penjara ini gitu kan. enggak. Enggak, masih ada sisi apa sih namanya, sisi Pertimbangan iya. sendiri Pak, khusus anak kan. Betul sekali, Harus menarik diperhatikan. sekali ya. Harusnya 2 jam kita nanti. Ajar kan? Oke, nanti setelah break Ferdi bakal tanya lagi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan anak dan tugasnya itu apa aja gitu kan. Terus perlindungan untuk korban juga seperti apa. Nanti ya dibahas sama Mbak Novita dan juga Ibu Maya di Jaksa Menyapa ini. Once again Gratu 5 buat yang pengen gabung boleh yuk di WhatsApp di FM 0811 2533 876 karena tersedia 5 merchandise menarik banget dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Wuhui, asik. Ini nih Gratu 5 ya, aku spill. Kamu bisa tonton di live Instagram 5 FM di @8765FM. Ferdi balik lagi after track yang satu ini.
Terima kasih dokter sudah meriksa gigi Hana. Sama-sama Hana cantik. Jangan lupa rajin gosok gigi ya. Wah, anak bapak hebat. Sudah cantik, pinter lagi. Iya dok, alhamdulillah. Sejak kecil Hana memang kami ajari untuk selalu menghargai orang lain dengan berterima kasih. Terus meminta maaf jika ia bersalah dan melatih kepercayaan diri saat ia bertemu banyak orang dok. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Dari keluarga akan membentuk karakter dan kepribadian yang akan dibawa si anak sampai dewasa nanti. Jadikan keluarga sebagai tempat ternyaman bagi anak dalam bertumbuh kembang, sehingga menjadi individu yang tangguh, berempati, bertanggung jawab, percaya diri, penuh rasa ingin tahu dan mudah beradaptasi, sehingga siap berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga yang harmonis akan menciptakan generasi yang baik dan berkualitas. Berencana, itu keren. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana, itu keren. Syah, besok mau ngelanjutin sekolah di mana? Aku pilih ngelanjutin ke SMK aja, Fer. Bisa langsung kerja dan bisa juga melanjutkan kuliah. Tetanggaku ngelanjutin di SMK 45 Magelang tanpa biaya loh, gratis. Gratis! Kalau kamu sekolah di SMK 45 Magelang. Ya, raih biaya sekolah gratis di SMK 45 Magelang. Satu-satunya sekolah swasta yang peduli terhadap keadaan siswa. Semua siswa dicarikan donatur, sehingga orang tua siswa tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah. Tersedia 2 program keahlian, teknik otomotif atau TKR, teknik mesin atau TMI. SMK 45 Magelang sudah terakreditasi B. Ujian tidak menginduk, PBM pagi hari, praktik kejuruan di bengkel sendiri. Tersedia beberapa ekstrakurikuler. Kerohanian bekerja sama dengan Bapak Kiai Mukodas dari Ponpes Bandongan, olahraga, band, dan lain-lain. Ayo, segera daftar di SMK 45 Magelang, Jalan Pahlawan nomor 167A, Tuguran, Magelang. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juni 2024. Info 0812 2530 400. Duh, seneng ya kalau acaranya di rumahmu gini. Semua makanannya enak dan rasanya, premium. Pasti dong, semua urusan snack box, jajanan pasar, hantaran, nasi tumpeng, kue tart, kue basah, aku percayakan di kios snack Sekar Ayu Karet. Kios snack Sekar Ayu Karet sekomplit itu ya? Udah, mending datang langsung aja dan pilih sendiri ke kios snack Sekar Ayu, depan klinik Sri Husada Karet. Mau apa? Snack basah, jajanan pasar, kue kering, dan keletian? Ada. Kios snack Sekar Ayu juga menerima pesanan, cocok untuk acara apapun. Snack box, snack hantaran, snack tampah, snack selapanan, nasi box, nasi tumpeng, kue tart, partai besar atau kecil, cocok untuk semua acara. Serunya lagi nih, harganya mulai dari 1000-an. Bagi Instagramnya dong. Klik aja @sekarayusnack_Magelang. Buka jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Kios snack Sekar Ayu di depan klinik Sri Husada Karet Magelang. WA 0858 7095 2975 0858 7095 2975. Kios snack Sekar Ayu, pusat jajanan pasar dan snack Magelang. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Unima Talk Show. Jaksa Menyapa, Jaksa Menyapa, bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Masih di Unima Talk Show, Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Tema kita kali ini adalah kenakalan remaja. Ternyata banyak banget ya kasus-kasus yang dihadapkan sama Krawat Unima tentang kenakalan remaja ini. Sajam, terus juga tawuran, penganiayaan, narkotika dan narkoba gitu ya Bu ya, dan sebagainya gitu. Nah ini aku pengen tanya lagi sama narasumber, apakah ada peradilan anak, ada kekhususan atau perlakuan yang berbeda untuk anak-anak ini? Yang berbeda untuk anak-anak. Ya tadi yang sudah kita jelaskan, karena kita harus, kalau anak yang berhadapan dengan hukum, kita harus mengacu lagi kepada sistem peradilan anak tadi. Khusus sistem peradilan anak itu gimana? Nah, gampangnya kalau sering ya mungkin teman-teman lihat kalau di TV itu kalau sidang gimana, orang hakim, jaksa, pengacara semuanya pakai toga. Kan yang pakai hitam itu pakai toga. Kalau kita anak yang berhadapan dengan hukum, pun saksi yang anak-anak, kita langsung lepas semua itu atribut.
Kita pun tidak boleh memakai baju PDH, baju dinas yang seperti ini. Kita harus pakai baju sipil. Kenapa, itu, Bu? Emang regulasinya seperti itu atau? Memang aturannya seperti itu. Okay. Karena mungkin terkait dengan nanti psikis anak itu sendiri ya, biar tidak mental anak, biar nggak takut segala macam itu. Karena memang kita yang gini aja, mereka tuh sebelumnya udah takut. Iya. Kita Keder. mungkin udah keder, padahal nggak apa-apa gitu kan. Kita mengembalikan dia untuk bisa seperti semula. Nggak nakal lagi seperti apa, nggak melakukan tindak pidana lagi seperti apa. Itu sih. Jadi Salah seperti satunya itu ya? salah satunya. Tadi udah kita jelasin banyak seperti tadi itu ya. Dari kostum juga mempengaruhi ya, Bu. Kalau misalnya sama-sama pakai baju maksudnya nggak formal seperti ini kan, jadi mungkin dalam hal ini kayak rapat, maksudnya kayak perkumpulan rapat guru-guru kan masih pakai baju yang bukan uniform yang seperti ini. Tapi ketika anak dihadapkan dengan uniform itu kan langsung kayak duh ini mau diapain ya? Gitu loh. Sampai ini mau di penjara nih atau apa nih? Langsung overthinking gitu. Jadi membangun theater of mind dari si ini ya, si pelaku ini gitu ya. Perlakuannya juga beda nanti pada saat kita sidang anak pun, kalau misalnya nanya gitu pasti dengan bahasa yang ya pasti yang halus gitu kan Pak. Makanya ada satuan khusus, kalau di polisi itu ada PPA. Ya, satuan khusus. Di Kami polisi. pun gitu, jaksa anak. Itu memang ada, kita ada surat perintah lah istilahnya. Kita ada pendidikan, ada pelatihan untuk pelatihannya. itu juga. Memang khusus kalau untuk anak khusus ini lah, tidak bisa disamakan dengan dewasa ya. Yes. Karena dari segi mental kan udah beda juga. Betul sekali, bener banget ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat gitu Bu ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan anak-anak dan tugasnya tuh apa aja sih sebenarnya? Tugas dari pihak-pihak ya. Pihak-pihak terlibat dalam peradilan anak ini. Jadi misalnya nanti kalau ada perkara masuk, ada laporan lah istilahnya seperti itu, ada anak yang berhadapan dengan hukum, pertama-tama otomatis kan lead di polisi. Ada di polisi dulu, dan mereka satuan khusus banyak kan perempuan juga dari PPA. Terus setelah itu SPDP seperti dijelaskan Mbak Novi tadi dikirim ke kami, berkas dikirim ke kami yang kami anggap bahwa ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, maka dilakukan penyerahan anak dan barang bukti. Nah, itu masuk ke kami. Setelah itu P21 kita limpahkan ke pengadilan. Nah, disitulah kita bersidang, jaksa anak, hakimnya hakim tunggal, hakim anak pun nanti harus didampingi juga dengan pengacara, didampingi juga dari Bapas yang tadi itu sudah melakukan penelitian evaluasi dari si anak tersebut. Terus nanti kalau ada anak saksi juga nanti ada dari dinas sosial, orang tua wali pun, yang anak ini juga orang tua harus datang didampingi seperti itu. Jadi nggak single sendiri gitu ya, tapi memang ada pihak-pihak yang mendampingi. Tadi yang sudah jelaskan Maya, ada yang dari Bapas. Kalau yang sebelum masuk ke penuntutan malah ada yang dari Peksos itu ya Bu ya, yang tetap melakukan wawancara itu. Terus ada PH-nya juga, kemudian orang tua, hakimnya juga hakim anak. Ya, semuanya serba jaksa anak, hakim anak itu. Seperti Jadi ada khusus ya jaksa untuk anak gitu. Tapi lebih enak menangani kasus yang anak-anak atau dewasa nih? Relatif sih ya. Iya aja sih. Kalau yang bulat-bulat nggak mengakui, walaupun anak walaupun dewasa sama aja. Sama aja gitu ya. Kalau anak juga lebih pendek ya, karena kan terkait dengan penahanan itu kan berbeda. Penahanan anak dengan penahanan dewasa itu berbeda. Jauh lebih lama penahanan yang yang dikenakan oleh orang dewasa. Jadi ya harus cepat-cepat gitu. Cepat. Karena ada batas waktunya juga. Betul sekali. Di sini kan kasusnya ada pelaku, ada juga korban. Nah, ada nggak sih untuk perlindungan terhadap si korban ini gitu? Atau ya wes kamu nanti lepas itu ya. Jarke. Enggak, kalau untuk korban itu dilindungi dari awal. Misalnya dia kan lapor ya, mungkin korban atau orang tuanya itu. Orang tuanya ya melapor. Nah, semenjak dari situ sudah ada perlindungan khusus untuk si korban ini. Apalagi kalau misalkan korban ini kebanyakan ya untuk tindak pidana kekerasan seksual. Kalau korban ini pasti dia mengalami, hampir pasti trauma. Ya, iya, benar. Itu dinas sosial turun di situ. Nah, dinas sosial nanti didampingi, selalu didampingi. Pun nanti kalau misalkan bersidang, dia nggak mau ketemu sama si tersangkanya, terdakwanya, nggak mau ketemu si pelakunya. Oke, si pelaku ini kita umpetin dulu, istilahnya kita masukin sel dulu, dia memberikan kesaksian bisa bebas. Jadi nggak kena psikisnya, seperti itu. Terus ada yang namanya LPSK, bisa ya bermohon ke situ. Terus untuk korban anak sendiri misalnya memang kena traumanya, biasanya nanti juga ada evaluasi.
nanti bisa ke psikiater. Nanti Pasti bisa juga ada. ada yang dimasukkan ke Antasena, ada pembinaan Seperti itu. Sama Karena kan dilindungi. kalau misalnya waktu sidang gitu kan, anak yang sudah kena trauma untuk menyampaikan di depan orang banyak kan pasti takut. Iya. Gitu. Makanya kalau persidangan untuk anak tuh pasti tertutup. Apa yang TPKS itu kan pasti tertutup. Terus kalau TPKS itu tertutup, jadi orang-orang itu keluar. Yang ada di ruang sidang itu hanya pihak-pihak yang memang harus ada di situ ya, kayak jaksa anaknya, bapas, terus orang tua wali, hakim gitu. Jadi anak itu nanti pada saat memberikan keterangannya, karena kan kita dasarnya dari keterangan korban juga betul. Jadi dia bisa memberikan itu tanpa tekanan. Kan kalau ada tersangka di situ, ya pasti takut nanti kalau misalnya aku ngaku nih tiba-tiba ntar pas udah selesai aku diapa-apain, kan pasti takut ya. Makanya kalau untuk anak seperti itu. Ada dia restitusi ya, Bu? Ada itu, ada permintaan khusus. Ada nggak Bu laporan dari si korban ketika udah ngasih informasi ke pihak kejaksaan gitu, terus ada ancaman-ancaman dari luar gitu? Diteror. Ada nggak kayak gitu? Kalau ini pengalaman aja sih, yang kalau saya pengalaman saya alhamdulillah nggak ada. Ya, saya juga alhamdulillah ada. sejauh ini ya Aman sih. kita Nggak alhamdulillah nggak ada Pak, nggak ada komplain Kak. Maksudnya nggak ada kita terima berita kalau ini Ada diteror pressure. atau Ya. gitu. Itu alhamdulillah nggak ada. Maksudnya semuanya berjalan dengan baik. Oke, siap Seperti terima ya. itu. Betul. Nah, ini kan yang lebih penting lagi adalah tentang peran kejaksaan ini dalam menekan kasus kenakalan remaja ini. Seperti apa sih peran dari kejaksaan sendiri? Oh iya, karena kita sebagai salah satu aparat penegak hukum, nah terus juga ada perintah juga dari Jaksa Agung bahwa kita nih ada yang namanya penerangan hukum, penyuluhan hukum. Nah, salah satu seperti ini. Nah, penyuluhan hukum juga nanti ada jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa. Kita sering kok dalam setahun itu beberapa kali masuk ke sekolah-sekolah. Untuk kita memberikan edukasi tentang hukum, tentang apa-apa tindak pidana yang tidak boleh dilakukan, kalian harus ngapain seperti itu. Ada itu. Setahun udah beberapa kali ya, Mbak? Iya, jadi untuk tahun ini kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, khususnya bidang intelijen ya, kita kan memang ada kegiatan yang namanya Penkum sama Lukum. Kalau Penkum kan ya mungkin terkait dengan kalau Penkum kan apa namanya audiensinya kan beda ya, audiensinya tuh lebih ke Pemda ataupun dari perangkat desa dan sebagainya. Nah kalau Lukum sendiri kita kan ada kegiatan seperti ini nih, jaksa menyapa. Jadi kita mengedukasi kan via radio seperti ini kan, untuk didengar masyarakat umum gitu kan, untuk semua orang bisa mendengar, nggak hanya anak sekolah. Jadi kalau kayak orang tua bisa mungkin mengikuti acara ini, dia bisa menyampaikan ke anak, bisa mengedukasi anak. Nah selain itu kan memang tadi juga yang sudah disampaikan sama Bu Maya, ada yang namanya jaksa menyapa. Kita udah 3 kali ada di beberapa titik SMA gitu. Jadi di situ memang mengedukasi ya Bu, SMP, untuk SMA, SMP, SMA, kenakalan remaja itu seperti apa, sama tadi hal-hal apa yang bisa dipidana dan tidak dipidana. Terus dampakmu itu seperti apa ketika kamu sudah berlabel kena masalah hukum, untuk kedepannya untuk nyari kerja seperti apa gitu. Jadi ya alhamdulillah ya Bu ya, peranan kami ya untuk menekan kenakalan remaja itu seperti itu. Jadi banyak banget cara untuk mengedukasi Kerawat 5 juga gitu kan, dengan jaksa menyapa, jaksa ke sekolah gitu ya. Itu rutin, jaksa masuk sekolah, rutin ya Bu ya, tetap dilakukan ya. Oke. Siap sekali. Kalau itu tuh misalnya dari pihak sekolah sendiri yang mengajukan permohonan ke kejaksaan atau seperti apa? Bisa juga seperti itu. Kalau enggak, kita juga biasanya kita sasar ya, kita cari. Iya, Nah ini kita misalkan ada beberapa, kita cari ada anak-anak berperkara nih, kita lihat nih anak-anak ini sekolah di mana sih? Dari mana? Sekolah Ya itu bisalah kita ke sana. Ya, Itu. di situ mengedukasi. Oke. Terus juga mungkin yang agak jauh dari sini ya Bu ya, karena kita nggak hanya berfokus yang di dekat-dekat di Mungkit, di sekitar Mungkit. Kalau kita kan kebetulan berkantornya di Mungkit ya. Jadi kita nggak cuma yang berfokus di Mungkit, tapi di luar itu pun juga kita mengedukasi dengan cara jaksa masuk sekolah seperti Itu keren banget ya. Kejaksaan keren banget. Jadi pengen masuk kejaksaan ini. Amin. Ayo Tahun gas ini ya. ya. Amin. Usianya masih bisa. Oh, siap. Masih bisa. Jadi ini nggak apa-apa sih buat OB nggak apa-apa. Nggak
Kayak bercanda ya. Ini seru banget ya kenalan remaja yang mungkin ada bedanya dari Ferdi zaman dulu sama sekarang tuh bedanya sangat jauh sekali. Kalau sekarang mah pada berani ya. Berani apapun gitu asalkan wah sangar gitu. Keren. Iya, bahkan itu ya. Habis ini kita bakal ke WhatsApp Unima FM yang sudah masuk di 0811 2533876. Ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp Unima FM ini ya. Habis ini kita bakal balik lagi after commercial break yang satu ini. Hai, Electrizen. Bagi bapak, ibu, mas, mbak, adik pelanggan PLN, kini PLN punya aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan Electrizen dalam melakukan transaksi kelistrikan loh. Aplikasi PLN Mobile bisa di-download melalui App Store maupun Play Store. Salah satu fitur dari aplikasi PLN Mobile yaitu pembayaran tagihan listrik, non-tagihan listrik, dan pembelian token dengan biaya admin yang lebih terjangkau. Jadi, Electrizen gak usah susah-susah keluar rumah lagi untuk bayar listrik atau beli token. Karena pakai aplikasi PLN Mobile, udah banyak pilihan pembayaran melalui virtual account bank ataupun e-wallet. Selain fitur untuk pembayaran tagihan listrik, non-tagihan listrik, dan pembelian token, aplikasi PLN Mobile juga mempunyai berbagai fitur, yaitu pengaduan pelanggan, pasang baru, ubah daya dan migrasi, penyambungan sementara, Swacam atau catat meter, marketplace, e-billing, TV rooftop, marketplace, serta simulasi biaya, pasang baru, tambah daya, penyambungan sementara. Tunggu apa lagi? Langsung download aja! PLN Mobile, semua makin mudah hanya dengan satu genggaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP3 Magelang. Widih, HP baru nih. Kemarin aja baru beli tas branded. Iya dong, Miss Cici. Nih, aku lagi buka marketplace. Mau nyari jam tangan. Hey, coba deh searching HK Mustika Gold. Kamu bisa tampil gaya dengan koleksi perhiasan emas muda, emas tua, berlian, atau logam mulia. Generasi milenial kayak kita harus mulai investasi. Yang menguntungkan nih, investasi emas HK Mustika Gold. Karena saat mengembalikan perhiasan mendapat potongan paling sedikit. Terima kasih untuk Anda telah mempercayakan kebutuhan perhiasan dan investasi di HK Mustika Gold. Hingga kini, HK Mustika Gold telah berusia 104 tahun. HK Mustika Gold, pusat perhiasan dengan model terbaru dan terlengkap di Jawa Tengah. Pelayanan excellent, tempat nyaman. Kunjungi HK Mustika Gold terdekat di kota Anda. Belanja online di www.hkgoldofficial.com, Shopee, Tokopedia, Blibli, atau Lazada. Pengen tahu koleksi perhiasan HK Mustika Gold? Follow Instagram @hk.musikagoldofficial dan @hkml.musikagoldofficial2. Tersedia juga wedding center di HK Mustika Gold. Orang cerdas, investasinya emas. Wih, makin keren aja motor kamu. Aksesorisnya bikin motor makin ganteng kayak yang punya. Pasti dong. Cia, buka pengen tuh. Udah, benerin dulu motor kamu yang suka ngadet tuh. Macet terus lagi. Itu tuh masalah motor kamu. Iya ya, di bengkel Lutfi motor favorit kamu kan? Bener banget, harga hemat dan pasti jasa servis lebih ringan. Toko dan bengkel Lutfi motor untuk semua merek motor. Peralatan lengkap, mekanik terlatih, berpengalaman, spare part komplit, wifi zone, dan welcome drink. Yang spesial nih, ada diskon jasa servis ringan buat ojek online. Anterin yuk ke Lutfi motor, biar motorku cantik kayak yang punya. 5 kali servis gratis 1 kali, berlaku sepanjang tahun. Hari Jumat bengkel tutup. Toko dan bengkel Lutfi Motor, Jalan Beringin 4 depan Pasar Gotong Royong Magelang. Info 0857 4745 8222. Lutfi Motor, kepuasan Anda, tujuan kami. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Unima Talk Show. Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Masih di Unima Talk Show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Kenakan remaja kita terima ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876 ya. Halo, selamat siang dulu buat Manda di Sawitan.
Dia bilang, aku pengen opini dari narasumber. Boleh kan, Fer? Menurut narasumber, apakah anak zaman now masih berpeluang untuk berhenti dari semua bentuk kenakalan remaja dan gaya hidup yang kurang baik? Atau justru kebiasaan buruk ini bakal berbekas seumur hidup? Gimana nih? Opini dari para narasumber. Kalau opini, masih berpeluang nggak sih? Masih banget dong, masih. Masa depan masih panjang. Jadi misalkan kalau teman-teman ya, adik-adik misalnya ada yang mungkin pernah hilaf atau melakukan kesalahan sampai dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang sampai berhadapan dengan hukum, jangan berkecil hati, kan masih ada waktu untuk kalian majulah ke depan. Betul. Seperti itu. Misalnya memang nanti kalau misalnya ada anak berhadapan dengan hukum, ada apa ya namanya, surat keterangan apa itu? SKCK. Nah, SKCK kan ada tempat kerja lain lah buat nyari kerja. Nanti ada kok kerja lain atau mungkin dengan usaha sendiri. Jangan berkecil hati, masih ada, masih bisa. Itu teman-teman kita di kantor juga Gen Z nggak sih? Anak-anak sekarang juga semua ya layanan di sini 2000 ya. lebih juga bisa kok. Bisa. Itu oknum-oknum saja. Nah, makanya kita hadir di sini untuk mengedukasi, untuk mengajak kalian-kalian tolonglah hindari hal-hal yang memang aturan hukumnya itu udah ada, melanggar norma agama, norma sosial pun aturan hukum ada, tolong dihindari semua itu. Nggak keren kalian kalau seperti itu. Betul. Kalian keren itu kalau kalian berbakti sama orang tua, berprestasi. Nanti juga lihat ke depan. Jangan hanya mikir sekarang lah istilahnya. Aku sekarang gagalku, aku keren nih dengan bawa senjata tajam segala macam. Lihat nanti kalian masih panjang, masih harus kuliah, nyari kerja gitu ya. Makanya kan nggak boleh ngejudge kalau yang udah jelek bakalan jelek ke depannya, kan nggak boleh ya. Oke lah kalau memang ternyata dia mungkin udah pernah menjadi pelaku, terus udah tercitra kurang baik di masyarakat, begitu kan. Tapi sekarang kita belajarnya begini, oh iya aku pernah salah. Sekarang balik lagi ke individu anak masing-masing kan, untuk nggak melakukan hal itu lagi. Kalau misalnya tunjukin lah ya, kalau ternyata udah terkena seperti itu, makin berulang ya itu nggak akan lepas dari kenakalannya kan. Betul. Dia itu sekarang pasti kembali lagi ke dirinya sendiri kan, untuk lebih memperbaiki lagi ke depannya. Karena kan anak tuh itu kan anak masih masa-masa main gitu kan, belum berpikir. Kalau kita udah agak dewasa itu pasti berpikir harus nyari kerja, harus bisa bertahan buat hidup, nanti kita berkeluarga begitu ya. Pikirannya lebih dimatangkan lagi nanti. Seperti itu sih, nggak boleh ngejudge. Kalau kalian buruk selamanya enggak juga. Pasti ada kalanya dia akan sadar bahwa apa yang dilakukan dulu itu memang salah, dan kedepannya dia nggak akan mengulang. Keren habis nih quotes of the day. Iya. Dari Novita dan juga Bu Maya ya. Berprestasi harus ya. Tunjukkan dengan prestasi aja gitu ya. Karena pasti ada kayak kebanggaan tersendiri ketika aku bisa meraih ini, bersama ini gitu kan. Kita kan hidupnya punya target gitu sih. Ada target. Yang penting gue hidup, enggak. Pasti kita punya planning ke depannya. Apa yang kita planning tuh tercapai itu pasti jadi kebanggaan tersendiri. Oh, aku mampu ternyata walaupun aku dulu pernah seperti ini. Bikin orang tua bangga juga. Iya, itu ya kan? yang itu bikin orang tua bangga tuh pasti ortu ya. Setiap kita mau nakal tuh kayak nanti yang repot bukan cuma kamu ya kan? Iya. Ortu repot, pihak sekolah, kalau yang masih sekolah, pihak sekolah juga pasti repot begitu. Jadi kalau mau apa-apa nakal-nakal itu yang diingat adalah orang tua dulu. Lihat penting wajah mereka. Bener sih, orang tua itu udah. Kita mau aneh-aneh tuh udah yang kayak kasihan ya, udah capek ngegedein sampai hari ini kitanya malah nggak bener gitu. Betul. Tapi orang tua juga please jangan ngejudge anaknya yang ketika melakukan kenakalan remaja dengan itu dia langsung nggak boleh, main tangan dan sebagainya. Apalagi dengan model ya zaman sekarang dengan internet yang kan bebas lah orang nyari info segala macam. Nah, orang tua juga harus bisa mengikuti zaman juga kali ya. Jangan pakai jalan kolot dulu. Beda ya. Betul. Kalau kayak gitu kan bukan hanya anak yang dipersalahkan, orang tua juga harus memahami anak. Jadi sama-sama gitu. Betul. Jangan dibanding-bandingin, kamu tuh gak kayak anaknya ini gitu. Lihat tuh kakak kamu tuh buat gini. Itu termasuk bully dong. Oke, terima kasih juga. Ini buat Mbak Dini, kenapa ya kebanyakan remaja memandang keren tindakan kenakalan remaja? Mereka caper atau gimana? Kalau mungkin ini opini aja kali ya. Opini. Dan dari pengalaman kita ini melakukan penuntutan terhadap anak-anak itulah, anak-anak berhadapan dengan hukum itu biasanya mereka itu cuman ikut-ikutan, terus memang merasa keren, gagah, karena mereka memang belum paham sebenarnya hal itu tuh nggak keren. Kalian keren itu kalau kalian berprestasi, kalian nurut bakti sama bapak ibu, istilahnya seperti itu. Mereka mungkin belum paham
mereka belum paham, mereka masih mencari jati diri. Nah. Kayak gitu kelihatan gue saya lah gagah, keren, terus punya terus kayak ditakutin, dipuja-puja sama temen-temennya, kamu berani, kamu hebat, seperti itu. Kalau di sekolah kan mungkin bisa yang jadi, itu loh si ini habis jadi jagoan jadi terkenal, bangga. Dia berani banget ya pakai kayak gitu, jadi kayak merasa wah gitu. Padahal sih. wah yang dia yang dilakukannya itu wah yang salah. Yes, setuju. Kalau misalnya kita misal kayak kalau anak sekolah kan masih yang kayak lomba MIPA dan lain sebagainya. Terus dia menang itu kan emang bener-bener keren nih cowok pinter gitu kan. Tapi kalau wahnya dalam hal kenakalan seperti itu ya saya rasa itu sangat. Sekarang udah bergeser ya. Wahnya bukan ke prestasi tapi ke yang tindak kenakalan remaja tadi gitu. Malah dampaknya juga dari wahnya yang itu kan ya dapat dipidana gitu. Jadi enggak. Oke, siap ya. Terima kasih. Ada Kak Mei juga. Halo Kerabat Lima, dia mau tanya tentang menghadapi pelaku bullying nih tanpa memperburuk situasi. Kalau di Kejaksaan nggak ada kasus-kasus bullying ya, Bu? Kalau bullying itu kan intinya ini ya, kayak kekerasan gitu. Nah, bullying itu sebenarnya macam-macam ya, cuman nggak aja lah kita ngomong hanya kekerasan, verbal juga verbal bisa kan sih. misalnya bullying fisik, bullying psikis kan verbal, ngomong-ngomong yang kan yang bisa kena mental dari yang korban bullying seperti itu sih ya. Iya, bullying. Tapi itu nah itu mungkin kalau kasus di kita nggak ada sih anak-anak yang karena bullying terus jadi tindak pidana itu alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada sih. Beda di Korea ya, kalau bullying langsung baik dari verbal ataupun fisik tuh alhamdulillah di tempat kita nggak ada. Ya. Ya kalau yang paling marah terus jadi memang korban istilahnya kan malah korban jadi pelaku kayak gitu karena dia sakit hati jadinya kan. Kasihan mau balas dendam itu nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya paling marak ya cuman sajam, penganiayaan, yang TPSK seperti itu. Itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kame ya. Tika, mau tanya hukuman untuk pelaku kekerasan seksual itu seperti apa? Kekerasan seksual. Jadi kekerasan tindak pidana kekerasan seksual hukumannya seperti apa? Nah, itu karena memang sudah diatur ya. Kalau sekarang itu misalnya ancaman hukumannya, ancaman pidananya itu maksimal 12 tahun. Nah, itu tadi yang sudah kita jelaskan. Itu tidak berlaku kalau memang pelakunya anak-anak. Oke. Kalau misalkan kita mau ngasih maksimal, kalau itu 12 tahun kita mau ngasih maksimal karena dia perbuatannya udah keji ya, itu biasanya 6 tahun lah misalnya, karena 12 tahun setengahnya gitu. Ada sih. Jadi udah ada tertata gitu ya untuk ini. Ada aturan. Jadi ada aturannya. Hukumannya seperti ini dan sebagainya gitu ya. Betul. Oke, siap. Adi, mau tanya nih, ada nggak sih kasus judi online yang pelakunya itu remaja? Judi online kalau pelakunya remaja di wilayah hukum ya. Kita kan terimanya dari perkara dari polisi ya. Kalau sejauh ini alhamdulillah ya ini nggak ada terkait dengan judi online ya. Tapi jangan sampai ada. Walaupun online kayaknya nggak kelihatan kan. Jangan ya. Tapi kan pihak kepolisian ada kan juga pinter-pinter loh. Walaupun online kayak nggak kelihatan. Seperti dunia maya kan itu nggak kelihatan kan. Nggak bisa ke track gitu kan. Tapi jangan salah, polisi itu canggih, pinter. Jadi segimanapun kalian ngumpet ya pasti kalau dapat ini ya. Iya, makanya itu ya. Mau judi itu mau online ataupun nggak online jangan. Efek ke depannya juga jelek banget mungkin ya. Nanti kayak terhimpit hutang dan lain sebagainya. Pinjol nanti nggak bisa kayak nyelesain hutang, repot ke orang tua. Buang-buang tabungan dan sebagainya. Mungkin ada ya memicu tindak pidana yang lain kali ya. Iya, bisa, jadi jangan sampai. Karena kayak judi online kan ibaratnya kalau kalah kan butuh modal gitu kan. Nanti ngutang nggak bisa, ketagihan, bisa ditakutkannya untuk nutupin itu ya bisa melakukan tindak pidana lain kayak merampok atau pencurian gitu. Yang ditakutkan ya seperti itu. Makanya jangan sampai. Alhamdulillah sih memang nggak ada untuk judi online, apalagi remaja ya. Satu lagi sebelum kita di closing statement. Ini tentang intimidasi online lagi nih. Gimana ada Mbak Pratiwi di Sawitan, apa yang harus dilakukan orang tua jika anak saya itu terlibat intimidasi online gitu? Intimidasi online. Kayak mungkin bullying online dan sebagainya gitu. Oke. Mungkin kalau tadi siapa Ibu Pratiwi, Mbak Pratiwi. Coba bisa melapor mungkin ya. Kalau memang sudah sangat mempengaruhi dari psikisnya si anak, trauma segala macam, mungkin mempengaruhi jadi si anak nggak mau sekolah, si anak menjadi tidak percaya diri. Seperti itu mungkin
pertama dari lingkup keluarga dulu ya, lingkup dari orang tua dulu bagaimana. Kalau memang bisa diselesaikan secara keluarga, maksudnya di rumah bisa diselesaikan atau bagaimana anaknya si pelaku bullying itu bisa diedukasi ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa mungkin bisa lah. Upaya terakhirnya ya upaya terakhir bisa kan melaporkan. Kalau di sekolah kan ada kayak namanya guru BK kan. Ada. Bimbingan konseling. Jadi mungkin kalau sama-sama anak itu kan bisa dipertemukan, bisa disampaikan lah hal-hal yang sekiranya boleh atau enggak dilakukan itu seperti apa gitu. Kalau dalam lingkup sekolah ya, tapi kalau memang udah mentok ternyata nggak bisa, terpengaruh apalagi, ya, sampai anak-anak tuh nggak mau sekolah, ketakutan gitu ya. Orang tua juga berhak untuk harus bisa ini ya, speak up juga ke sekolah dan sebagainya gitu ya. Daripada nanti dia tambah nggak mau sekolah, karena betul itu sekali. juga nggak masalah ketika kan di ini. Oke, siap. Itu tadi beberapa yang sudah masuk, ternyata ada 6 ada yang masuk ya. Oke, yang masuknya nanti mau dipilih, silakan deh dipilih. ada 6 yang masuk ternyata yang tanya. Nggak apa-apa dipilih aja. Tadi ada Amanda yang tanya tentang opini narasumber tentang apakah zaman now masih berpeluang untuk berhenti atau semua itu nanti bakal berberkah seumur hidup. Ada juga Kak Dini, apakah kebanyakan remaja memandang keren tindakan kenakan remaja. Ada Kak Mei juga, dia tentang ini bullying yang tidak memperburuk situasi seperti apa. Ada Mbak Tika, hukuman perlakuan kekerasan seksual. Ada Mas Ari, judi online tadi remaja. Dan juga Ibu Pratiwi tentang intimidasi online. Alhamdulillah banyak peminatnya ya. Maksudnya yang pengen tahu, pengen tahu gitu. Yang nyerempet-nyerempet ke remaja gitu ya. Ada nanti bisa dipilih nanti di pas kita offer dulu. Oke, siap ya. Closing statement dari narasumber. Boleh dari Ibu Maya dulu deh. Statement ini karena tadi terkait dengan kenakalan remaja. Nah, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sebenarnya ya. Ini hanya sharing berbagi pengalaman aja tentang kenakalan remaja. Bagi adik-adik ini bukan hanya untuk yang masih remaja, mungkin untuk orang tua, untuk guru juga. Nah, ini peran kenakalan remaja ini bisa ditekan tidak hanya dari anak-anak itu sendiri, tapi peran aktif dari keluarga sendiri, dari orang tua, dari masyarakat, dari sekolah pun, dari kami aparat penegak hukum juga mempunyai tanggung jawab untuk itu. Mari kita istilahnya bareng-bareng untuk menekan kenakalan remaja ini. Pun untuk anak-anak, istilahnya zaman sekarang internet sudah bebas ya untuk mencari info, untuk janjian live IG, untuk tawuran. Tolonglah untuk internet digunakan untuk hal-hal yang positif. Betul. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu juga kalian pasti ketahuan lah istilahnya seperti itu ya, gitu ya. Jejak digital ya soalnya ya. Iya kan? Gitu ya. Untuk masa depan kalian juga. Betul. Gitu. Siap. Terima kasih Bu Maya ya. Mbak Novita. Lebih bijak ke penggunaan media sosial. Betul. Sih. Karena kan sekarang kalau kita lihat kayak apa namanya Instagram, TikTok itu kadang komentarnya kan agak ngeri-ngeri juga ya. Itu mungkin kita lebih netizen bijak. yang mah benar. Tangan, mulut itu kalau misalnya memberikan komentar itu diperhatikan. Apalagi mungkin yang ditakutkan adalah seperti bullying seperti itu ya. Kita nggak tahu mental orang tuh seperti apa. Kalau misalnya ngomong dikit ternyata diterima nggak enak. Takutnya kan mempengaruhi dia juga gitu. Makanya tangan, ketika kita berucap juga harus hati-hati. Terus ya itulah bijak-bijak dalam bermedia sosial. Kemudian semoga di Kabupaten Magelang ini untuk kenakalan remaja bisa ditekan ya. Betul. Bisa untuk nggak marak lagi apapun lah bentuknya. Siap. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat narasumber ya. Ada Ibu Maya Arini Tuasikal SHMH, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Bu Maya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Seru sekali hari ini, ya kan? Besok lagi ya, Mbak. Iya, siap banget. Ganti topik ya, ganti topik. Iya dong. Ya. Nanti nyobain Bu, kita jadi boleh ya. Bebas muter lagu apa. Asik. Lagu semua Habis ini ntar diputar loh lagunya ya. Nanti mau apa boleh diputar di sini. Terima kasih juga buat Mbak Anggreni Novitasari SH, Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan PPS. Terima kasih Mbak Novita ya. Selamat bertugas kembali. Buat Ibu Maya dan juga Mbak Novita dan juga Mas Pandu. Harus kita spill. Iya kan? Mas Kun Mojek di-spill juga ya. Sini Mas Pandu. Oke, terima kasih sudah gabung di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Ferdi Hasan pamit. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kamu simak Unima Talk Show, Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Nantikan Unima Talk Show selanjutnya hanya di 87,6 Unima FM.